Tsumma syaghala Salman ar-rizq. Kemudian Salman Al-Farisi disibukkan dengan perbudakan hatta fatahu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Badrun wa Uhud. Hingga akhirnya Salman Al-Farisi terlewatkan di dalam peperangan Badar dan Uhud karena beliau sebagai seorang budak. Tsumma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Katib ya Salman." Rasulullah pun menganjurkan kepada aku, wahai Salman, katib. Mukatabah. Artinya, tawarlah. Cobalah engkau menawar kepada majikanmu. Tawarkan, saya ingin bebas dan merdeka. Saya harus membayar uang dalam jumlah berapa? Boleh mukatabah. Seorang budak berusaha untuk memerdekakan dan membebaskan dirinya sendiri dengan memberi imbalan. Fakatabtu sahibi ala 300 nakhlatin. Ujibuha lahu bil faqir wa bi 40 awqiyah. Kata Salman Al-Farisi, lalu aku pun melakukan mukatabah, meminta kepada majikanku untuk membebaskan aku, dan dia mensyaratkan aku harus memberikan 300 bibit kurma. 300 bibit kurma yang siap, yang dikatakan siap untuk tumbuh. Istilahnya apa? Siap tanam ya? Yang kehutanan ada yang tahu kehutanan? Kita kan nanam bibit. Nanam bibit. Katakanlah jati ya, yang anak ketahui jati. Pada umur berapa bulan, baru bisa kita katakan ini bibit. Sebelum mencapai usia tersebut masih ada kemungkinan rusak atau tidak. Diistilahkan apa namanya? Hah? Siap tanam? Mana kehutanan? Coba? Hah? Semai ya? Ya, siap disemai. Jazakallahu khairan. Jadi 300 bibit yang siap disemai ya. Jadi kurma bukan cuma butirnya saja, tapi pada umur berapa tahun atau berapa bulan baru bisa dikatakan kurma ini adalah pohon kurma. Baik, disyaratkan 300 pohon kurma, kemudian 40 uqiyah. Uqiyah ukuran emas. 40 timbangan emas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi. Maka Rasulullah pun memerintahkan para sahabatnya, a'inu akhakum, bantu saudara kalian. Fa'anuni bin naqli ar-rajul bi 30 wadiyah wal-rajul bi 20 wal-rajul bi 15 wal-rajul bi 10, yakni ar-rajul bi qadri ma indah hatta jitama'at li 300 wadiyah. Akhirnya para sahabat pun, teman-temanku, membantu dengan bibit kurma. Ada yang memberi 30 bibit, ada yang memberi 20 bibit, ada yang 15, ada yang 10. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ta'awun, membantu saudaranya sesuai dengan kemampuan. Akhirnya terkumpul 300 bibit. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepadaku, "Izhab ya Salman, fafaqir laha, fa idza faragta fa'tini akunu ana adauha bi yadayya." Kata Rasulullah, wahai Salman, sekarang engkau pergi ke tanah majikanmu. Gali lubang. Apa kalau dalam bahasanya? Lubang juga? Hah? Buat lubang ya? Buat lubang sebanyak 300. Buat lubangnya saja. Tempat meletakkan bibit. Kalau engkau sudah selesai, kata Rasulullah, kembali datang menemui saya dan biarkan saya sendiri yang meletakkan dan memasukkan bibit itu ke dalam masing-masing lubang. Fafaqartu laha wa 'anani ashabi hatta idza faraghtu minha jituhu fa akhbartuhu. Akhirnya pun aku membuat lubang sebanyak 300. Setelah selesai aku datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Muhammad keluar. Nabi Muhammad begitu ada beliau dan tawadhu'nya. Kerja bareng-bareng, kerja bakti, gotong royong. Seorang ustaz bukan satu hal yang menjatuhkan muruah ketika ikut kerja bakti bersama ikhwan-ikhwannya. Bahkan ini merupakan contoh yang baik, tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerja, nyangkul, bersihkan, tidak ada masalah. Bahkan ini terpuji. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Faja'alna nuqarribu lahu al-wadiyya wa yada'uhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Kami membawa tempat yang penuh dengan bibit kurma. Kami berjalan di dekat Nabi Muhammad
Nabi Muhammad sendiri yang mengambil setiap bibit, dimasukkan ke dalam masing-masing lubang. Fawalladhi nafsu Salman biyadih, ma matat minha wadiyatun wahidah. Demi zat yang jiwa Salman ada di tangannya, tidak ada satu bibit pun yang mati dan gagal. Tidak ada satu pun yang mati dan gagal. Fa'addaitu nakhla wa baqiya 'alayya al-mal. Aku telah selesaikan jaminan kurma sebanyak 300 dan tinggal tersisa beban uang yaitu 40 uqiyah. 40 uqiyah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bimithli baydati ad-dajjajati min dhahabin min ba'd al-maghazi. Suatu hari Rasulullah memperoleh emas sebesar telur ayam. Emas sebesar telur ayam dari sebuah peperangan. Lalu Rasulullah bertanya, "Ma fa'ala al-Farisiyul mukatab?" Apa yang sedang dikerjakan oleh Al-Farisi yang sedang melakukan mukatabah? Fadu'itulah, ataupun dipanggil oleh Rasulullah. Faqala khudh hadhihi fa'addi biha ma 'alaika ya Salman. Ambil emas ini, kemudian bayarkan beban yang tersisa di atas pundakmu. Faqultu wa aina taqau hadhihi ya Rasulullah mimma 'alaik? Kata Salman, ya Rasulullah, apakah ini cukup emas sebesar telur ayam? Apakah cukup sebanding dengan 40 uqiyah emas? Kata Rasulullah, khudha fa inna Allah azza wa jalla sayu'addi biha an. Ambil saja, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong engkau, akan menyelesaikan bebanmu. Qala fa akhadtuha fa wazantu lahum minha. Kemudian aku ambil emas tersebut dan aku timbang. Walladzi nafsu Salman biyadihi 40 uqiyah. Demi zat yang jiwa Salman ada di tangannya, ternyata emas tersebut tepat seberat 40 uqiyah, tidak kurang dan tidak lebih. Mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini akan dirasakan kebesaran ayat Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar dirasakan oleh setiap orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah. Satu hal yang mungkin dianggap mustahil, satu hal yang diyakini berat, ketika kita memiliki niat yang ikhlas mempertahankan hidayah, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan seluruhnya. Fa'awsaituhum haqqahum wa utiqtu fa syahidtu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khandaqa thumma lam yakutni ma'ahu mashhad. Kemudian ternyata penuh sesuai permintaan mereka 40 uqiyah, ataupun dibebaskan menjadi orang merdeka, dan akhirnya aku bisa menghadiri peperangan Khandaq bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu aku tidak pernah terlewatkan untuk mengikuti sebuah peperangan pun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dzakarahu Syekhuna hafizahullah wa syafah fi sahih al-musnad min dalail an-nubuwah wa qala hadha haditsun hasan. Dihasankan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi rahmatullah alaih dalam kitab As-Sahih Al-Musnad min Dalail An-Nubuwah. Ayolah barakallahu fiikum jami'an. Dari kisah perjalanan ini yang paling benar-benar berkesan adalah perjuangan Salman Al-Farisi dan orang-orang yang semacam beliau radhiyallahu taala anhu di dalam mencari hidayah dan kebenaran. Demikian juga usaha dari Salman Al-Farisi dan orang-orang yang semisal beliau untuk menjaga hidayah. Kalau kita tidak mensyukuri hidayah, maka mungkin sekali Allah akan cabut hidayah ini. Dan untuk kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun yang telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal hidayah, maka tugas kita yang paling utama adalah menjaga hidayah ini dengan menghadiri majalis at-ta'alim, mempertebal semangat talabul ilmu. Alhamdulillah, Allah berikan kenikmatan yang cukup besar kepada antum yang ada di Yogyakarta. Ada Al-Ustaz Abdul Mu'ti hafizahullah taala di veteran. Ada Al-Ustaz Abdul Haq, Al-Ustaz Abu Abdullah Muhammad Higa, Al-Ustaz Adib, Al-Ustaz Hamzah, Al-Ustaz Abdul Jabbar, hafizahumullah jami'an wa ra'ahum min kulli su'in wa makruh.
ada di tengah-tengah kita. Kita syukuri nikmat ini dengan bersemangat menghadiri majlis-majlis mereka. Hafizahumullah jami'an. Berapa banyak daerah di negeri Indonesia yang berkeinginan kuat untuk mendatangkan seorang ustaz. Maka sangatlah penting ayo oleh kuat. Kalau kita bertanya mencari informasi dari daerah-daerah lain, di tempat antum kajian sehari ada berapa? Dalam sepekan ada berapa? Subhanallah, ikhwan antum yang ada di Sulawesi, ikhwan antum yang ada di Irian, Kalimantan, jauh di pulau-pulau kecil antara Irian, Bali, Maluku, Nusa Tenggara, ikhwan antum begitu banyak yang telah siap untuk melaksanakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi yang mereka lakukan hanyalah berharap dan berharap. Ada seorang ustaz yang siap datang menemani mereka, membimbing mereka. Ada sebagian tempat di Irian, barakallahu fiikum, yang bisa bertemu langsung dengan ustaz, seorang ustaz dalam setahun hanya sekali. Subhanallah, hanya sekali dalam setahun bertatap langsung dengan seorang ustaz. Yang bisa mereka lakukan adalah kajian melalui telepon, melalui handphone, sepekan sekali, terbatas beberapa saat. Subhanallah, antum yang ada di Yogyakarta begitu banyak tidak dibandingkan yang lain, sehingga kalau ada alasan dari kita ustaznya kurang, bukan ustaz yang kurang, kita yang kurang semangat. Tempat sudah ada, tempat dan kajian ta'lim sudah ada di Petarang, di Pondok Ar-Ridho Sewan, di Pondok Belingo, di tempat Abdul Jabbar, sudah ada tempat-tempatnya. Kalau kita katakan di tempat kita nggak ada ustaz, bukan seperti itu ya ikhwah. Barakallahu fiikum jami'an. Kalau kita memang memiliki niat sungguh-sungguh dan berusaha, pasti Allah akan mudahkan kita untuk melakukannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah dan hidayah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.